Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sri Wahyuni, Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Teknologi Sumbawa. Baik, saya akan mempresentasikan atau memaparkan judul skripsi saya yang berjudul Analisis Penentuan Harga Produk menggunakan metode Cost Based Pricing dari PT Biro Wastel. Oke, saya langsung saja ke bab satunya, yaitu pendahuluan. Bisnis kuliner saat ini berkembang pesat sebagai dampak pengaruh masuknya budaya asing baik dalam bentuk gaya hidup maupun bidang makanan. Konsep warung steak dan shake (WS) berupa warung biasa dengan menyediakan menu utama berupa steak dengan harga yang ditawarkan sebanding dengan kualitasnya. Warung steak dan shake (WS) sudah melakukan berbagai strategi pemasaran, diantaranya melalui stratifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia, sehingga konsumen akan lebih tertarik untuk mengkonsumsinya. Persaingan bisnis makanan semakin meningkat, terutama di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta yang terdapat berbagai macam restoran. Warung steak dan shake (WS) sudah melakukan berbagai macam pemasaran melalui media sosial, brosur, pamflet, spanduk, dan lain-lain. Akan tetapi, masalah dilakukan secara tidak kontinu. Hal ini berdampak pada penurunan pendapatan yang mempengaruhi profit perusahaan, sehingga perusahaan perlu merumuskan strategi pemasaran supaya yang digunakan oleh unit bisnis untuk mencapai tujuan. Dan strategi pemasaran juga menetapkan suatu target pasar dan suatu bauran pemasaran terkait. Hal ini merupakan suatu gambaran besar dari apa yang perusahaan akan dilakukan dalam beberapa pasar 1000-2008. Metode yang digunakan untuk memprioritaskan strategi pemasaran yaitu AHP dan QSPM, Quantitative Strategy Planning Matrix. Keuntungan dengan menggunakan metrik QSPM adalah strategi dapat diperiksa secara berurutan dan bersamaan, serta tidak ada batas untuk jumlah strategi yang dapat dievaluasi relatif dari beberapa pilihan alternatif strategi secara objektif. Bahan dari Enverna 2013, Umar 2011. Metode-metode ini dapat diaplikasikan pada warung steak and shake (WS) untuk merencanakan strategi pemasaran dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal perusahaan, kemudian dianalisis dengan merumuskan beberapa strategi alternatif melalui analisis matriks SWOT dan evaluasi melalui QSPM untuk mendapatkan prioritas strategi. Pemasaran warung steak and shake (WS). Metode Penelitian ini dilakukan di restoran Warung Steak and Shake Soekarno-Hatta nomor 14, Malang pada Februari hingga Desember 2014. Industri, ancaman produk distribusi, persaingan antar perusahaan, ancaman pendatang baru, dan lingkungan makro, demografi, ekonomi, sosial, politik, dan teknologi. Tidak membahas permasalahan mengenai keuangan dan sistem produksi pada perusahaan Warung Steak and Shake. Prosedur penelitian yang dilakukan sebagai berikut. 1. Survei pendahuluan serta pendahuluan digunakan untuk mengetahui kondisi perusahaan sehingga penulis dapat mengetahui gambaran yang jelas mengenai Warung Steak and Shake. Identifikasi masalah identifikasi melalui wawancara langsung dengan pihak Warung Steak and Shake (WS). Langsung saja saya langsung akan bahas tentang bab 2-nya, yaitu pembahasan strategi pemasaran. Terdapat beberapa macam pengertian strategi dari para ahli. Menurut Marus dalam Umar 2001-31, strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Strategi didefinisikan secara khusus sebagai tindakan yang bersifat instrumental. Strategi didefinisikan secara khusus sebagai tindakan yang bersifat instrumental, senantiasa meningkat dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan para pelanggan di masa depan. Yang kedua, perumusan strategi pemasaran. Merumuskan strategi pemasaran berarti melaksanakan prosedur jika 3 langkah secara sistematis, bermula dari strategi segmentasi pasar, strategi penentuan pasar dan sasaran, dan strategi penentuan posisi pasar. Ketiga strategi tersebut adalah kunci dalam manajemen pemasaran. Strategi segmentasi pasar adalah proses membagi pasar ke dalam kelompok pembeli yang berbeda-beda berdasarkan kebutuhan, karakteristik ataupun perilaku yang membutuhkan bauran produk dan bauran pemasaran tersendiri. Atau dengan kata lain, segmentasi pasar merupakan dasar untuk mengetahui bahwa setiap pasar terdiri atas beberapa segmen yang berbeda-beda. C.
Konsum, bauran, pemasaran, marketing mix. Manajemen pemasaran dikelompokkan dalam 4 aspek yang sering dikenal dengan marketing mix atau bauran pemasaran menurut Coulter Armstrong 2004. Bauran pemasaran marketing mix adalah kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan di pasar sasaran. Bauran pemasaran terdiri dari 4 kelompok variabel yang disebut 4, yaitu produk berarti kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pasar sasaran, elemen-elemen yang termasuk dalam bauran layanan. Yang kedua, price atau harga. Harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk memperoleh produk. Harga adalah satu-satunya unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, sedangkan unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan dengan membutuhkan waktu yang relatif singkat, sedangkan ciri-ciri produk, saluran distribusi, bahkan promosi. Persaingan yang di sini yang dimaksud adalah dari keberhasilan atau kegagalan perusahaan. Persaingan menentukan ketepatan aktivitas perusahaan yang dapat mendukung kinerjanya, seperti inovasi atau pelaksanaan yang baik. Menurut Wahyudi 1996, ada beberapa keunggulan yang dapat digunakan oleh perusahaan, yaitu 1. Harga, 2. Pangsa pasar, 3. Merek, 4. Kualitas, 5. Kepuasan konsumen, dan saluran distribusi. Definisi UMKM, usaha mikro kecil menengah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang dikutip dari www.depkop.go.id. Dari beberapa kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasikan pengertian dari kriteria usaha mikro kecil dan menengah. Pengertian UMKM adalah usaha mikro. Kriteria kelompok usaha mikro adalah usaha produktif milik orang, perorangan, dan atau badan usaha perorangan. Nah, di sini saya langsung ke bab 3 saja, yaitu metode penelitian ini dilakukan di restoran Warung Steak and Shake Soekarno-Hatta nomor 14 Malang pada Februari hingga Desember 2014. Analisa data dilakukan di Laboratorium Komputasi dan Analisis Sistem Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. Prosedur penelitian dilakukan sebagai berikut. Survei pendahuluan digunakan untuk mengetahui kondisi perusahaan sehingga penulis dapat mengetahui gambaran yang jelas mengenai Warung Steak and Shake. Identifikasi masalah-masalah identifikasi melalui wawancara langsung dengan pihak Warung Steak. Studi literatur digunakan untuk mencari informasi dan landasan teori yang mendukung penelitian studi. Saya langsung ke hasilan pembahasan. Strategi pemasaran dilakukan oleh Batik di Jeng Sulu dalam memasarkan produk, yaitu dengan menggunakan perumusan strategi pemasaran yang bermula dan strategi segmentasi pasar, segmentation, strategi penentuan pasar, sasaran, targeting, dan strategi posisi pasar, positioning. Selain itu juga dengan mengembangkan bauran pemasaran marketing mix yang terdiri dari 4 unsur, yaitu produk, harga, price, tempat, place, dan promosi dan promotion. Berikut ini langsung saja saya akan ke kesimpulan dan saran. Dalam memasarkan produknya, Batik di Jeng Sulu menggunakan strategi pemasaran berikut ini untuk meningkatkan daya saing. Segmentasi, di mana Batik di Jeng Sulu memiliki segmentasi secara khusus lebih memfokuskan kepada konsumen usia muda 16-30 tahun yang bertujuan untuk meningkatkan batik di kalangan kaula muda. Target pasar produk Batik di Jeng Sulu adalah konsumen batik seragam dan kombinasi bagi perusahaan, event organizer, pabrik, hotel, instansi pemerintah maupun sekolah. Posisi pasar Batik di Jeng tetap memfokuskan menjadi alternatif utama. Strategi pemasaran produk Batik di Jeng Sulu adalah membuat produk sesuai keinginan dan kebutuhan konsumen. Sarannya, perusahaan diharapkan menerapkan program loyalitas pelanggan untuk menjaga keseimbangan antara produsen dan pelanggan, mengembangkan produk-produk yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat ini saat ini sehingga produk yang dihasilkan lebih inovatif dan mampu bersaing di pasar. Oke, sekian presentasi saya hari ini. Jangan lupa di like, share, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.